Ya, baik. Terima kasih Lutfi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, kita hari ini bahas mengenai responsi scientific computing ya. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke materi yang apa materi scientific computing yang akan nanti dijelaskan dan dipaparkan, ya. Pertama kita harus tahu terlebih dahulu materi apa sih yang akan diujikan gitu ya. Yang mungkin nanti juga di sesi kelas terakhir pekan ini tentunya itu akan diinformasikan ya. Jadi mungkin saya share juga sekaligus informasi materi yang akan diujiankan ya. Nanti di scientific computing itu kalau menurut silabus kita bisa lihat bahwa yang akan diujiankan itu, nah, sebentar ini materinya kenapa no option ya? Besok ya, saya ada kelas. Nah, gini ya. Jadi mid exam itu adalah LO1 dan LO2 ya. Jadi LO1, LO2 itu adalah sasaran materi yang akan diujiankan di UTS. Nah, kita lihat LO1 dan LO2 itu adalah yang pertama menggunakan Python. Ya, berarti nanti tuntutannya adalah eh, apa pengetahuan Python dasar ya, basic scientific computation. Di sini menggunakan Python, entah itu ya pengetahuan ini aja, pengetahuan programming, tapi tentu nggak akan yang kompleks ya. Setidak-tidaknya basic Python itu sampai pada function ya. Jadi nanti ada bagaimana cara membuat fungsi tersendiri gitu ya. Tentu algoritma di situ juga perlu kalian pahami. Tapi yang Python ini tentu bukan merupakan pembahasan inti dari responsi kali ini ya. Silakan aja nanti kalian untuk yang Python karena itu harus dari ya programming basic dari awal sampai akhir, mungkin itu nggak terlalu relevan untuk apa istilahnya ya. Nanti khawatirnya itu waktunya habis di bagian Python. Tapi pada dasarnya kamu di situ eh, apa pahami saja bagaimana cara membuat suatu function. Itu aja sih kalau yang untuk Python ya. Ada def-nya kan berarti ya. Ada def, kemudian ada nama fungsinya apa gitu ya. Kemudian nanti ada variabel-variabel yang nanti akan dijadikan sebagai parameter inputan di Python itu. Kemudian nanti prosesnya, kayak gitu aja. Nah, yang jadi poin penting di bagian hari ini ya, pagi ini itu adalah LO2 ya. Jadi LO2 di bagian ini ada solve ya, System of Linear Algebraic Equation, SPL, ya, sistem persamaan linear. Kemudian yang keduanya itu kita akan coba gali di regresi, review ya, review di regresi. Kemudian yang ketiganya itu adalah interpolasi. Dan ini pun juga interpolasi itu kan banyak ya. Kemudian SPL problem juga itu banyak juga kan metode-metode untuk solve-nya. Nah, di bagian ini saya fokus ke kisi-kisi yang nanti akan diujiankan, linear algebra equation atau SPL, ya, sistem persamaan linear. Itu dia akan fokus ke dua metode ya. Pertama itu adalah apa LU decomposition, yang keduanya itu fokus di Gauss-Seidel gitu ya, dua itu aja. Kemudian yang regresi ya regresi aja seperti biasa ya, bagaimana cara menentukan suatu persamaan regresi dan nantinya bagaimana cara mempredik suatu titik dari apa hasil persamaan yang sudah dikonstruksi gitu ya. Kemudian yang ketiganya interpolasi. Nah, interpolasi ini lebih ke arah interpolasi Newton gitu ya di bagian ini. Newton orde kita ambil yang orde kedua aja ya. Nah, itu ya yang hari ini kita akan bahas materi-materi tersebut. Sebelumnya mungkin ada request dulu atau pertanyaan dulu, feedback dari
teman-teman semuanya di kelas mengenai pembelajaran mungkin ada yang tidak dimengerti khususnya untuk yang LO1, LO2 ini ya. Kalau yang Taylor ya dan lain sebagainya ke sini untuk numerical differentiation itu nanti akan diujiankan di UAS ya untuk yang ini. Nah, sekarang ke materi ini aja ya. Kira-kira menurut kalian responnya seperti apa? Ini responsi ya, berarti respon dari kalian mengenai materi-materi itu ada yang ingin ditanyakan dulu atau gimana? Silakan ada yang ingin kalian diskusikan dulu bahan diskusinya. Nggak? Nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada pertanyaan? Di kelas aman-aman aja? Ngomong-ngomong ini hadir nggak ya? Wildan, gimana Wildan? Belum ada, Pak. Belum ada. Paham yang di materi di kelas? Cukup, Pak. Cukup. Ya, kalau paham mah sebenarnya nggak usah ada responsi kali ya. Oh, nggak Selesai. paham, Pak. Nggak paham, Pak. Oh, nggak paham. Tiba-tiba jadi nggak paham. Oke. Nggak pahamnya di mana? Wildan. Boleh dibuka ya kameranya biar kita tahu ini yang hadir tuh seberapa banyak sih sebenarnya. Sambil buka kameranya. Maksud saya ingin lihat yang benar-benar ingin belajar serius tuh ada berapa orang gitu kira-kira. Wah, ini not respon. Responsi itu harus banyak respon. Ini not respon. Nggak ada yang respon. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Problemnya apa? Ada yang punya problem? Halo Nggak Pak, ada. permisi, selamat pagi. Nih ya, selamat pagi ya. Yuk, yuk, yuk. Sebelumnya saya mau nanya tentang LU decomposition, soalnya itu kayak materi yang belum dipahamin aja. Oke, kita masuk materi aku ya. LU decomposition. Siapa tadi yang nanya? Saya Pak. Siapa di saya nggak kelihatan ini orangnya. Rizky, apa ini yang open mic itu? Saya tuh siapa ya? Boleh sebutin namanya. Sheryl. Sheryl. Oke, Sheryl. Baik, Sheryl, kita mulai ya. Untuk materi ini, kita mulai dari apa namanya? LU decomposition. Memang itu kan adalah bagian dari materi yang akan diujiankan, ya. Jadi saya review kembali materi yang akan diujiankan sebelum masuk SPL. Ya, kemudian ada topiknya itu adalah regresi. Kemudian yang ketiganya itu adalah interpolasi ya. Nah, di SPL nanti akan ada dua LU
decomposition, kemudian di sini ada Gauss-Seidel. Nah, kalau regresi ya seperti biasa sih paling mencari persamaan regresi. Ya, kemudian dari sini nanti dicari standar deviasi errornya atau standar error atau standar deviasi error atau standar deviasi aja. Tapi kalau standar deviasi sebenarnya agak riskan dengan keliru dengan yang ada di statistik ya, karena dia jarak terhadap rata-rata gitu. Kalau ada kata errornya, ya setidak-tidaknya maksudnya adalah sebaran hasil prediksi dengan data yang sebenarnya gitu. Yang biasanya sih ini mirip dengan RMSE ya nantinya. Tapi bukan itu juga karena dia berbasis nanti nanti ada penjelasannya ya di sini. Dia akan berbasis apa namanya degree of freedom ya. Nah, interpolasinya kita ambil yang Newton gitu ya. Newtonnya juga Newton kubik atau kuadratik aja. Udah gitu kayak ini kuadratik. Ya, kuadratik. Udah, paling materi ini. Nah, tadi yang ditanyakan Sheryl itu adalah bagaimana cara menentukan atau materi tentang LU decomposition ya. Kita buat dulu. Ini saya belum bikin. Harusnya dikit deh. Ini saya bikin dulu slide lainnya. Tadinya mau saya buat di ini ya. Ini, tapi oh sorry, di sini juga ada kan. Tapi nanti ada di kalian ya. Ini biar pakai whiteboard aja. Tapi pengen yang klasik. Yes, klasik. Nah, ini ada ya kelihatan. Sudah terlihat, Ya. Pak. Terima kasih. Oke, LU. Pada dasarnya kita kan punya problem nih. Problem kita itu adalah SPL ya. Problem SPL itu kita bisa tulis menjadi suatu persamaan namanya persamaan dalam matriks ya, AX sama dengan B gitu ya. Nah, ini eh, problem kita ya. Jadi kalau nanti ada problem yang dia itu persamaan linier, sistem persamaan linier, maka kamu bisa sajikan sistem persamaan linier tersebut terhadap persamaan AX sama dengan B ini. Nah, dari sini ya kita konstruksi matriks A-nya kita dekomposisikan. Kita konstruksi matriks L dan U-nya. Jadi si A ini kamu ubah menjadi L dan U kan di sini. Gitu. Ya. Si A-nya kamu konstruksi menjadi L dan U di mana L-nya itu adalah matriks segitiga bawah. Ini segitiga bawah. Kemudian U-nya itu adalah matriks segitiga atas. Gitu ya. Nah, ini dari mana matriks segitiga atas itu dia datang berasal dari Gauss method. Boleh. Ini hanya menjadi sebagai patokan atau rujukan awal kalian. Halo? Reaksi apa lah? Cor, nanya. Sampai nol banget. Dimulai dari masa diskusi, kelebihannya apa, kekurangannya. Ini versus demokrasi. Ya, belajar sambil mengajar kayaknya itu atau gimana? Oke.
Nah, kalau yang ini matriks segitiga bawah itu elemen-elemennya itu elemen-elemennya berasal dari multiplayernya Gauss method ya. Nanti dalam hal penyajiannya kita gunakan yang Dolit ya, Dolittle apa approach ya. Jadi nanti elemen-elemen diagonal utamanya itu satu kalau dia berbasis Dolit gitu ya. Jadi ini ceritanya. Nah, lalu urutan kerjanya seperti apa? Ketika kita sudah selesai, ini step satu nih. Step satu itu adalah konstruksi LU. Jadi konstruksi matriks L dan matriks U itu step pertama ya. Kamu punya L-nya adalah matriks segitiga bawah, dia berasal dari elemen-elemen multipliernya si Gauss method ya. Kemudian kalau yang matriks U itu justru berasal dari metode Gauss biasa gitu. Yang biasa kita lakukan dengan operasinya adalah operasi baris elementer gitu, OBE ya operasinya. Oke. Nah, sekarang setelah kamu dapatkan ya LU decomposition atau kamu sudah punya matriks L dan matriks U-nya ya. Maka langkah kedua itu kamu selesaikan problem L. Ya, si L ini nanti kamu buat ya. Ini menjadi apa? Problem dari si LY sama dengan B. Ya. Nah, ini di solve aja. LY sama dengan B, di mana L-nya tadi adalah matriks segitiga bawah. Ya, kemudian nanti B-nya udah dapat kan dari sini. Ya, ini B-nya. Kemudian dari situ dapat apa? Dari bagian L-nya itu kamu dapat apa? Dari sini. Dari step 2 dapat apa? Ada yang mau jawab, Sheryl atau siapa yang tadi nanya? Atau yang lain? Kalau kita punya L-nya itu kan matriks segitiga bawah ya. Segitiga bawah tuh nanti kan isinya L itu begini. Kalau 3 kali 3 nih, pakai dolit, ya berarti kan polanya akan seperti ini. 1, 0, 0. Di sini ada L, baris 2 kolom 1, ini 1, L, baris 3 kolom 1, L, baris 3 kolom 2, ini 1, sisanya ini 0. Ini kan segitiga apa? Segitiga bawah ya. Sementara yang U, yang upper, nantinya output dari step pertama itu adalah segitiga atas. Jadi di sini ada U11, U12, U13, 0, U22, U23, 0, 0, U33. Ingat di bagian ini kita punya Gauss method yang mana di Gauss method itu nggak perlu seperti halnya Gauss Jordan ya. Kalau Gauss Jordan di sini harus dibuat satu nih semua gitu. Kalau di Gauss method itu tanpa kalian harus membuat ini jadi satu juga nggak ada masalah. Tanpa membuat ini satu juga nggak ada masalah. Justru itu yang menjadi kunci untuk mengetahui multipliernya nanti. Ya, jadi ini biarin aja, nggak usah jadi satu. Yang penting dia segitiga atas. Ya. Dan kalau ini dikalikan L dengan U, itu dia haruslah menjadi A. Gitu. Nah, sekarang L-nya udah dapat nih, misalkan dari bagian ini, multipliernya kita udah tahu. Nah, maka dari sini kita akan memperoleh apa nih? Problem LY sama dengan L-nya kan apa? Matriks ini kan. B-nya adalah vektor yang ada di problem SPL. Berarti tinggal apa? Y-nya kan. Nah, Y inilah yang akan kita peroleh. Dari sini diperoleh si Y. Itu dari step 2 ya. Jadi dari step 2
kamu akan dapat Y. Tapi problem kita kan bukan untuk menyelesaikan ini. Problem kita adalah X. X kita tuh berapa? Di mana X itu kalau 3 kali 3 isinya berarti kan ada X1 gitu ya. X2, kemudian X3 gitu. Kalau ini matriks vektor si X-nya. Isinya kan itu. Ya. Nah, sekarang ini Y kita udah punya nih. Ya, dari sini step 2. Maka langkah berikutnya adalah kamu selesaikan untuk si X melalui apa? Melalui matriks U. Nah, ini sama dengannya apa? Sama dengan Y. Y-nya kan kita udah punya, ya. Y-nya udah punya dari yang masalah tadi di step kedua. Y kita udah dapat, ya. Maka next-nya itu adalah mencari si X-nya, di mana X-nya itu didapat melalui matriks segitiga atas, ya. Kemudian dari sini dapatlah nanti X gitu dari sini. Ini diperoleh X. Gitu. Kira-kira ilustrasinya garis besar LU decomposition itu seperti ini. Nah, sekarang metodenya apa sih yang digunakan di sini? Karena L ini adalah matriks segitiga apa? Segitiga bawah, maka di bagian ini kamu gunakan apa? Ini kan berarti udah dapat Y1 nih. Y1 berapa? Ini sekian ditambah Y2 sama dengan berapa? Y2-nya bisa dapat kan? Terus ini dapat, ini udah ada nilainya. Nanti ada Y3-nya berapa kan bisa tahu juga gitu. Ya. Jadi ini kita gunakan forward untuk menyelesaikan masalah ini dan memperoleh nilai Y. Itu kita gunakan forward substitution atau substitusi maju biasa aja. Ya, substitution. Nah, kalau di bagian ini karena kita mulai dari yang paling bawah U33 ya, untuk elemen X3, maka di bagian ini kamu gunakan backward substitution. Dah, gitu. Itu metode-metodenya, ya. Nah, sekarang kita lihat ilustrasinya. Bagaimana cara kita menyelesaikan suatu SPL, ya, dan kita gunakan LU decomposition. Oke, halaman 2-nya. Contoh kita punya problem SPL kita itu adalah misalkan ya saya kasih contoh sini X plus Y plus Z sama dengan 6. Kemudian 2X plus 3Y plus Z sama dengan 11. X plus 2Y plus 2Z sama dengan 11. Ya. Nah, kita lihat di bagian ini cara satu, yaitu LU, atau ini kita konstruksi dulu ke dalam bentuk matriks ya. Jadi saya punya AX sama dengan B-nya, di mana A-nya itu adalah apa? Ini kita sajikan dalam bentuk matriks 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2 gitu ya. X-nya karena ini ada 3 variabel. Oke, ini saya pakai X kecil, Y, kemudian Z sama dengan B-nya 6, 11, 11. Gitu ya. Nah, ini AX sama dengan B dapat nih konstruksinya. Berarti ini A, ya kan? Yang ini adalah X besar. Yang ini adalah B, ini 6 ya. Angka 6 saya kok kayak B ya. Ya udah, gitu ya. AX sama. Tugas kita apa? Tugas kita adalah step 1. Konstruksi LU. Nah, sebenarnya kita bisa fokus di U dulu, ya nanti kita belakangan dengan sendirinya sebenarnya kita bisa konstruksi L. Tapi betul-betul ini mesti tertulis ya, mesti tertulis.
Jadi begini, maksudnya tertulis itu kita harus mengetahui M multiplier-nya itu. M apa multiplayer maksudnya begini, multiplayer itu apa sih gitu? Multiplayer yang bisa membuat dua ini hilang itu apa? Gitu ya. Kan tujuan kita itu adalah membuat U dulu ya, misalkan ya. Yang ini udah apa? Udah biasa kalau harusnya di aljabar linear ya. Nah, tujuan kita ini membuat U nih dengan menggunakan apa tadi? Metode Gauss ya. Ini Gauss method ya. Operasinya adalah operasi baris elementer. Nah, berarti di bagian ini tujuan kita adalah membuat dua ini menjadi nol ya. Membuat dua ini menjadi nol. Bagaimana caranya? Nah, itu ya. Bagaimana cara membuat ini menjadi nol? Sebetulnya karena ini kebetulan di bagian ini tuh satu ya. Jadi tapi akan saya tuliskan ya multiplayernya biar nanti kelihatan. Ya, di sini kita lihat multiplayernya agar dua ini menjadi satu kan berarti kita ambil multiplayernya 2/1 ya. Ini kan min kali baris pertama ditambah baris kedua. Betul ya? Ya sebenarnya kalau di sini ada 4 kan kali baris pertama nanti tetap jadi ini. Nah itu bedanya di apa Gauss method dengan yang Gauss Jordan. Kalau Gauss Jordan bisa aja kamu membuat ini jadi satu dulu gitu. Di sini harus jadi satu dulu gitu, baru lanjutin. Kalau di Gauss method, Gauss biasa aja, ini nggak perlu jadi satu. Makanya nanti di sini itu 2/berapa gitu ya. 2/berapa yang nantinya akan menjadi membuat ini nol. Tentu ini 2 per sesuatu pivot yang ada di baris pertama. Gitu itu kita jadikan pivotingnya. Nah, syaratnya ini bisa berjalan, syarat bahwa LO decomposition ini berjalan, haruslah pivotingnya atau di sini diagonal yang akan dijadikan sebagai pivot nantinya itu tidak nol. Kalau nol kan berarti nanti ada pembagian dengan nol di sini. Dan itu jadi nggak bisa. Ya. Jadi ini saya tulis aja biar sebenarnya kan nggak perlu ditulis ya karena ini 2/1 kan tetap 2 ya. Tapi saya ingin menunjukkan bagaimana cara mengkonstruksi multiplier-nya gitu ya. Di sini 2/1-nya. Ini M multiplier-nya itu ini nantinya. Jadi sekaligus nanti dapatnya U-nya dapat, L-nya itu sekaligus dapat gitu. Oke, kita lihat dari sini. Ini satu-satu kan tetap ya. Baris kedua nih yang berubah. Oke, 2 kali baris pertama, ini kan 2 per sesuatu kali baris pertama. Kalau ada sesuatu di sini kan akan habis ya nantinya ya. Nah, jadi akan 2 kali baris pertama ya. Apa misalkan kalau di sini ada 4 berarti nanti 4 gitu kan di sini kan. Tetap nanti akan menjadi elemen yang baris kedua sebetulnya kan. Jadi 4/4 kan 1. Jadi nanti tetap aja min 2 kali baris pertama kan. Gitu. Jadi min 2 kali baris pertama itu min 2 ini 0. Ya kalau mau dikotret di atas berarti kan min 2 kali baris pertama itu adalah minus 2, minus 2, minus 2 gitu ya. Ini baris pertamanya atau minus 2 kali baris pertamanya. Terus ditambahkan baris kedua. Baris keduanya adalah apa? 2, 3, 1 gitu. Ini kalau mau dikotret ya. Jadi ini 0, ini 1, ini min 1. Berarti di sini 0, 1, min 1. Gitu ya. Nah, baris ketiganya sama. Kita lakukan hal yang sama. Pasti akan dikurangi kan? Dikurangi ini min dari multiplier-nya apa? Multiplier-nya itu adalah 1/1 ya di sini ya. Kali baris pertama ditambah baris ketiga gitu ya. Berarti saya punya di sini kotretannya adalah min baris pertama itu apa aja. Jadi min 1, min 1, min 1. Terus baris ketiganya apa aja. Kalau dijumlahkan jadi min 1 kali baris tambah baris ketiga. Ini 1, 2, 2 gitu ya. Dijumlahin. Ini 0, ini jadi 1, ini juga jadi 1. Gitu ya. Berarti di sini 0, 1, 1.
Oke, sampai sini ada yang akan dikoreksi nggak? Jangan-jangan ada yang keliru pada saat perhitungan? Udah, cukup? Atau ada yang tidak paham? Ini santai kan sampai jam 12 ya. Ih, sudah 10.52 terus. Syaril, sampai sini paham? Oh, mau nanya. Paham, Pak. Nah, siapa yang nanya? Ayo. Duluan, Pak. Jadi itu pivot tuh ngambil dari atasnya. Baris satu kolom satu itu pivotnya. Oh ya, pivot itu kalau kita mau lihat di sini apa namanya? Mau mengenolkan ini tujuannya kan mau mengenolkan 2 dan 1 ini ya. Saya kasih garis mana warna lain. Nah, ini ya. Misalkan saya mau mengenolkan ini ya, berarti pivotingnya kan ini kan 1 kan, gitu. Nanti pivot yang baris kedua ya di yang ini diagonal, yang baris kedua gitu. 3 ini. Kebetulan ini udah berubah jadi 1. Nanti pivot berikutnya ya di sini 1 gitu. Jadi pivot itu ya sebetulnya dia diagonal aja sih Oke, Pak. elemen-elemennya. Oke Siap. ya. Ih, kehapus apa tuh tadi angka berapa ya? Oh, angka 3. Oke. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya ya ini bisa langsung sih sebenarnya tanpa ditulis per pivotingnya juga nggak apa-apa ya sebenarnya kan. Tapi biar tahu di dalam situ tuh ada pivot ya. Karena ini tuh Gauss method, jadi Gauss method tuh nggak perlu kamu membuat ini jadi 1 dulu gitu ya. Gitu. Kecuali kalau Gauss Jordan ya iya Gauss Jordan dia kan perlu membuat dulu ini 1, dia harus ada 1 utama istilahnya kan, 1 utama dulu ya baru nanti ini 1 1 1, oke kesananya kan ya, ada backward dan ada forwardnya gitu kalau Gauss Jordan. Kalau ini nggak harus, makanya di sini munculin aja pivotingnya gitu kan. Oke, lanjut ya. Berarti setelah dapat bentuk ini ya, yang jadi pivot sekarang apa? Yang ini 1 nih, gitu. Ya karena mau membuat 0 angka 1 di bawahnya. Ya walaupun di sini enggak 1, misalkan biarin aja nggak apa-apa. Ya. Atau pada dasarnya nanti dia kita bagi dengan dirinya sendiri agar dia jadi tetap angka yang ini kan, gitu. Maka berikutnya adalah min dari berapa nih? Untuk membuat 0 ini, sayangnya ini saya buat yang 1 semua ya. Berarti nanti 1, satunya 1 yang dari baris ketiga dibagi dengan 1 pivotnya, ya. Terus dari sini dikali dengan baris kedua sekarang. Baris kedua pivotingnya ini nanti ya. Ditambah dengan baris ketiga. Otomatis ya ini OBE biasa sebenarnya ya. OBE biasa aja. Tapi jangan sampai kamu memaksakan diri di bagian ini membuat ini jadi 1 gitu. Nanti ya kita agak kesulitan identifikasi multipliersnya sih, gitu. Ya, nanti di sini 1, ini 1, ini 1 tetap, ini 0, ini 1, ini minus 1 gitu ya. Tinggal sekarang bagian ini kan. Ini minus B2 itu adalah, ya sebenarnya ini langsung aja ya. Nggak usah dikotret ya. Jadi ini min 1 ditambah 1 kan udah 0. Min 1 berarti 1 ya. Ditambah dengan 1 jadi 2. Gitu ya. Betul. Jadi saya punya matriks U-nya itu adalah ini. Udah selesai ini, dapat matriks U. Ya, matriks U-nya. Nah, lalu L-nya apa? L kita kan tadi ya. Oke, ya kita ambil U-nya dapat jadinya apa? Dapat 1 1 1 0 1 minus 1 0 0 2 gitu ya. Nah, ini U-nya. Nah, L-nya apa? L-nya itu adalah komponen-komponen multipliersnya. Kalau kita menggunakan Dolittle's, yaitu kita punya ini 1, 0, 0. Ini pasti angka 1 nih. Ya, ini 1. Oke, tinggal isi bagian ini. Ini tuh adalah yang dieliminasi. Nah, mengeliminasi. Multipliersnya apa? Ini ingat min 2/1. Tapi
kita ambil yang min-nya atau multipliers-nya, asli multipliers-nya, bukan operasi. Kalau min ini kan min operasi ya. Min operasi agar dia 0. Tapi multipliers-nya itu sendiri mana ini kan? Ya, multipliers-nya sendiri. Untuk mengenolkan 2 itu adalah 2/1. Berarti di sini 2. Ya, jadi kita tidak mengambil negatifnya. Kalau ini ada minus 2 ya kalikan negatif aja. Kalau di kelas saya biasanya ya udah kaliin negatifnya aja. Jadi ini negatif, ya jadi di sini 2. Mesti dikaliin negatif, ya. Kalau di sini negatif gimana? Ya berarti kan multipliers-nya di sini adalah apa namanya? Negatifnya kan. Tetap jadi nanti positif kan, negatif kali negatifnya kan. Gitu. Jadi hilang juga gitu. Tetap kali negatifnya kan. Nah, ini 2 kan yang membuat jadi multipliers-nya. Yang bagian ini multipliers-nya apa? 1. Untuk menghilangkan 1 ini multipliers-nya 1. Berarti di sini 1. Gitu. Terus untuk mengenolkan bagian yang ini ya itu juga 1. Ya udah, ini adalah L-nya. Gitu. Ya. Jadi kamu bisa sekalian melihat ya U dan L ya, dalam satu operasi Gauss asal konstruksi multipliers-nya benar ya maka L-mu akan benar. Nah, cara untuk memastikan bahwa L dan U-nya benar, kamu bisa cross check ke A-nya. A itu kan tadi ini cek aja ya. Ini kalau di ujian mungkin nggak usah dikerjakan, nggak usah dicek kayak gini. Kecuali kalau masih ada waktu lama ya. Terus kamu perlu meyakinkan, kayaknya ini harus saya yakinkan dulu deh, A-nya, L dan U-nya benar atau enggak gitu ya. Baru kamu bisa pakai ini. A itu kan adalah LU kan. Nah, sekarang kita cek aja L dikali U itu berapa. Nah, di sini L-nya 1 1 1 oke. 1 1 1 berapa tadi? Ah, lupa. 1 min 1 0 1 minus 1 0 0 2. Oke, ini L-nya, U-nya 2 1 1 1 1. Oke, sisanya 0. 1 2 1 1 1 1, sisanya 0. Berarti ini 0 0 0. Gini kan? Kita cek aja. Ini matriks pertama, elemen pertama 1. Ini benar nggak? Salah. LU. Mohon maaf, bukannya itu kebalik. Salah ya. Bukan LU. L dulu harusnya. Ini tadi U dulu, terus L. Ketukar. Oke, thank you. Ini saya hapus dulu. Sayangnya ingat di materi apa? Ini kan U ya. Ini U, ini L. Ingat di materi matriks bahwa L dengan U itu tidak sama dengan U kali L. Jadi ini nggak bisa jalan ya. Gitu kan. Makanya, aduh ini harus saya hapus ya. Biar tidak bolak-balik. LU-nya saya tulis sini aja. L-nya itu adalah 100 210 111, kemudian U-nya adalah 111 01 minus 1 002. Oke, yang atas salah. Oke. Ya. Oke, maka kalau kita cek di sini A-nya tadi berapa A-nya? Mana tadi? Satunya di situ 231 122. Gini ya A-nya. Oke, kita cek LU-nya gimana jadinya? Ini 1, oke, meyakinkan ya. Terus di kolom berikutnya juga ini kan 100 110 juga tetap 1 100,
Ini kali 0 semua kan, min 1 dan 2-nya jadi 1 juga. Ini 2, ya. Meyakinkan, polanya udah mirip sampai sini. Terus sampai ke kolom keduanya 2 ditambah 1 tambah 0, 3. Meyakinkan. 2 tambah minus 1. Jadi kan berapa? 1 ya. Tambah 0, ya 0, 1 gitu kan. Terus oke, ini baris 1 oke, baris kedua oke. Ini 1 kali 0 tambah 0 tambah 0. Ini 1. Ini baris kolom berikutnya nih, antara ini dengan kolom 2. 1 tambah 1 tambah 0, 2. Terus dengan kolom 3, 1 ditambah min 1, 0. Kali tambah 2 ya. Jadi 2, oke. Dan ini sama dengan A. Maka, kalau kita lihat di bagian ini bahwa kita confidence si A itu atau L dan U-nya itu benar. Ya. Karena kalau kita kalikan L dan U-nya itu sama dengan A. Gitu. Nah, ini step 1 ya. Di sini. Ini step 1 konstruksi LU. Nah, sekarang step kedua itu kita solve antara LY sama dengan B. Gitu kan? Nanti dapat Y di sini. Nah, si L-nya itu sendiri itu kan yang lower tadi kan, yang kita dapatkan. Terus B-nya apa? B-nya itu yang dari persamaan ini, SPL-nya. Kita udah punya B-nya. Ini 6 kan? 6, 11, 11 B-nya. Jadi saya punya L-nya yang tadi ini 1, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1. Y-nya kan berarti ada 3, Y1, Y2, Y3. Karena 3 variabel, 3 persamaan. B-nya tadi 6, 11, 11. Gitu. Ya udah, ini kan kalau kita kalikan jadi apa? Ini jadi Y1 sama dengan 6, ya kan? Kemudian 2 kali Y1 ditambah, baris kedua nih, ditambah dengan Y2 sama dengan 11. Berarti dari sini saya punya apa? Ini Y1 ya. 2 kali 6, Y1-nya udah dapat, ditambah dengan Y2 sama dengan 11. Atau Y2-nya sama dengan 11 dikurangi dengan 12. Sama dengan min 1 ya. Nah, terus yang baris 3, ini baris ketiga, itu adalah Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 sama dengan 11 juga. Tapi karena kita udah punya Y1-nya 6, Y2-nya juga udah punya minus 1, ditambah Y3 itu sama dengan 11, maka 11 Y3 itu sendiri adalah 11 dikurangi dengan ini 5 ya. Jadi 6. Ini kan 6 ditambah berapa? Min 1 kan 5, ya 5 bener ya. Ini 5, 11 dikurangi 5 ya. 11. Apa 6? Ya. Maka dapatlah dari sini Y1, Y2, Y3-nya diperoleh apa? Diperoleh Y1-nya adalah 6, Y2-nya minus 1, Y3-nya juga 6. Oke, ini hasil dari namanya forward substitution. Gitu ya, substitusi maju. Ya, jadi substitusi maju dapat Y-nya. Kemudian langkah berikutnya, ini step 2 selesai ya. Nah, step ketiganya itu kamu selesaikan yang U tadi. Karena problem kita bukan di Y kan. Kalaupun kamu dapat Y-nya, ya, dapat Y-nya, solusinya, tetap itu tidak menjawab masalah. Karena masalah kita tadi adalah AX sama dengan B. Maka di sini kamu selesaikan untuk X sama dengan Y, di mana Y-nya itu informasi yang tadi kita udah dapatkan, gitu ya. 6 min 1, 6. Gitu. Jadi U-nya apa? U-nya yang tadi di sini
1 min 1 0 2, oke. 1 nggak fokus. 01 min 1 ya. 01 minus 1 0 2. Oke. Kemudian X kita itu adalah problemnya kan. Apa tadi X, Y, Z ya. Oh ya, ini X, Y, Z ya. Problemnya adalah X kecil, biar sesuai dengan soalnya, Y dan Z sama dengan Y nya tadi 6 min 1 6, 6 min 1 6 gitu ya. Yaudah, sekarang kan ini kita gunakan apa? Backward substitution ya. Backwardnya apa? 2Z nih mulai dari sini. Dapat 2Z sama dengan 6. Berarti Z-nya berapa? Z-nya dapat 3 kan? Ya. Terus yang persamaan kedua nih, dari baris kedua matriksnya. Saya punya 0 kali X kan 0. Terus ini tinggal Y min Z, yaitu sama dengan min 1. Z-nya udah dapat, Y-nya belum. Y sama dengan min 1. Ini jadi Z-nya kan tadi 3, minus 3 kan. Berarti ke sini plus 3. Sama dengan 2 Y-nya. Ya. Terus yang persamaan pertama itu dapat apa? X plus Y plus Z sama dengan 6. Ya. Maka yang didapatkan di sini X-nya belum tahu, Y-nya udah tahu yaitu 2, Z-nya udah tahu yaitu 3, ini 6. Berarti X kita itu adalah 6 minus 5 sama dengan 1. Jadi dari sini diperoleh apa? Solusinya. Diperoleh solusi dari SPL. Ya, yaitu X, Y, dan Z. 1, 2, 3. Selesai. Itu apa namanya? Cara kita menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan apa namanya? LU decomposition. Ya, Sheryl ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya saya mau nanya di bagian multiplier-nya, Pak. Kan sebelumnya kan itu di multiplier-nya kan negatif jadi positif. Kalau misalnya multiplier-nya itu positif, berarti nanti kita masukinnya itu jadi negatif. Sebetulnya kalian jangan bingung, ini operasi ya. Ini operasi aja. Jadi kalau apa namanya ya? Kalau kamu ngelihat dari operasi ya, ngelihat dari bentuk operasi, maka kamu kalikan dengan negatif. Ya, kamu kalikan selalu dengan negatif kalau mau ngelihat dari operasi. Tapi kalau mau ngelihat dari, ya saya bikin aja multiplier-nya gitu ya, dibuat multiplier yang ini tuh berapa ya? Oh ya, ini 2 per sekian gitu ya. Ini untuk L berapa? L21 berarti kan dari 2 baris kedua, kemudian kolom ke 1 multiplier ke pivot yang pertama, berarti ini 2 per 1 gitu ya. Akan bergantung pada di sini. Contoh misalkan ya, saya ambil suatu matriks A-nya itu adalah ini 2 1 1 minus 2 1 0 0 jangan 0 ya, biar agak lama ceritanya. Cerita ininya ini 3 2 1. Gitu misalkan ya. Multipliers itu apa? Pada dasarnya kalau kamu mau ngitung multipliers untuk elemen L berapa nih? 2 kolom 1 itu adalah baris kedua ini
ya, yaitu minus 2 dibagi dengan multipliers pivot di baris pertama. Ini ya, baris pertama. Baris pertama kan 2. Oke, berarti di sini minus 1 ya, gitu. Nah, sekarang L berapa ini? L 31. Ya, berarti kan di sini 3/2 gitu ya. Ya udah, ini positif nih ya. Kalau mau dibuat ini jadi 1,5 gitu kan. Gitu. Nah, tinggal nanti yang bagian menolkan ini ya tergantung operasi sebelumnya apa dulu gitu ya. Nggak bisa kita hitung sekarang, tapi ini harus dibuat dulu next step-nya. Baru nanti yang ini akan ketahuan multipliers-nya. Jangan-jangan ini nggak satu lagi gitu kan. Nah, begitu ya. Nah, tapi kalau kalian mau lihat juga dari, oke, saya mau membuat nol ini. Gitu. Berarti gimana cara membuat nol ini? Itu kan pada dasarnya kamu membuat min, selalu kan min ini min operasi ya. Min operasi. Jadi dari sini kamu buat minus 2 dibagi 2. Sama kan sebenarnya? Kali baris berapa? Pertama ya, ditambahkan dengan baris ke 2 kan, karena mau membuat 0 di baris 2 ini. Nah, coba. Ini kan jadi apa nih? Min 2/2. Itu kan kalau kamu mau tulis ini, boleh ya. Saya kotret di bawah misalkan ya. Atau kalau saya tulis min 1 boleh nggak sih? Atau ini udah jadi 1, benar nggak? Kan ini kalau kamu lihat kan jadi 1 ya. Saya tulisnya di sini pakai B1 ditambah B2, betul ya? Serius? Iya, Pak. Nah, berarti B1-nya apa? Ini sebenarnya nggak usah dikotret detail karena di sini kan ini sama aja. B1-nya itu adalah 211, B2-nya itu sendiri adalah minus 210. Ya, jadi ini 0, 2, 1. Berarti di sini 211, di sini 0, 2, 1. Itu kan berubah jadi angka 2 kan? Nah, jadi multipliers-nya mana? Multipliers-nya. Multipliers-nya ya ini, min 2/2 itu. Atau kamu biasanya jadiin, karena ini sama aja dengan B1/B2, ya multipliersmu di sini 1 kan. Itu yang tadi kata kamu. Ini kalau negatif gimana? Nah, perhatikan operasi di sini. Operasinya kan udah positif. Karena apa? Karena sebenarnya pada dasarnya operasinya tuh selalu negatif. Karena ingin membuat ini 0 tuh pasti dikurangin. Gitu. Ya, pasti dikurangi dengan multipliers dikalikan baris pertama, pasti dikurangi. Ya silakan kalau misalkan nanti di bagian ini operasinya kayak misalkan yang ini nih, ini kan positif, berarti saya punya minus dari 3/2. Nah, ini agak menarik, yang ini nggak semudah yang ini ya. Jadi biar kelihatan jelas, minus 3/2 kali baris pertama ditambah dengan baris ketiga, berarti baris ketiga yang berubah ya. Nah, sekarang kita lihat, biasanya kamu nulis apa di sini? Biasanya kamu akan menulis, eh, kalau di aljabar linier, mungkin kamu akan menulis minus 3 kali baris pertama ditambah baris ketiga. Itu kalau bagian ini sudah dibuat 1 duluan. Betul ya? Padahal sebenarnya kalau ini udah dibuat 1 kan ini jadi per 1 ya. Gitu. Pada dasarnya kan. Nah, tapi karena dianggap bahwa dia itu kayak seakan-akan metode Gauss itu jadi gabung dengan metode Gauss-Jordan, jadi kamu seakan-akan di bagian ini tuh ya udah saya jadiin 1 dulu gitu. Jadi itu nggak usah. Ya, kalau di Gauss aja, metode Gauss, ya itu kamu nggak usah membuat 1 terlebih dahulu, ini 1 utama enggak. Tapi kalau Gauss-Jordan iya. Kalau Gauss-Jordan iya, ini dia harus dibuat satu utama gitu ya. Maka kalau kita perhatikan di bagian ini selalu minus ya. Maka nanti si ininya dikalikan minusnya kan? Dikalikan minusnya gitu. Ya, coba kita perhatikan di sini. Nanti kita identifikasi multipliersnya.
Nah, ini berarti kan saya punya 3/2 kali baris pertama itu apa? Cek aja di sini, 3/2. Ini kali baris pertama berarti ini duanya kan jadi ini sebenarnya ini jadi 3 kan? Gitu. Sorry, ini minus ya. Jadi minus 3 gitu ya. Terus sisanya kan 1/1. Jadi di sini ada minus 3/2. Di sini juga ada minus 3/2. Oke. Nah, sekarang tinggal baris ketiganya. Kalau kamu jumlahkan, ini kan jadi 3, ya kan? Ini 2, ini 1. Jumlahin. Berarti kan jadi minus 3/2 baris pertama ditambah dengan baris ketiga itu adalah ini 0. Ya, tinggal nanti masalah ini apa dinolkan itu kayak gimana ya? Tinggal lihat ini gimana caranya nanti yang itu kalau dihitung berarti kan berapa? 4/2. Berarti di sini ada 1/2, di sini 2/2 min 1/2 gitu. Jadi di sini 1/2, ini min 1/2. Bagaimana caranya mereka menjadi 0? Kan sama aja pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau kita mau identifikasi siapa L-nya? Sama kan? Kalau kita mau ngelihat dari operasinya di sini, ya kan? Yang ada itu adalah minus 2/2. Ini kan kalau mau kamu buat negatif, jadinya gini. Negatif dari negatif 1. Berarti kan berapa? 1 sebenarnya kan? Nah, kata saya tadi, semua yang ada di sini kalikan negatifnya. Kalau mau ngelihat dari bersama dengan operasinya. Gitu. Ya udah ini kaliin negatifnya. Berarti kan kalau ini kamu jalankan duluan, min 1 itu adalah 1 kali negatifnya. Jadi min 1 sama dengan ini kan. Ini juga sama, min 3/2 kali negatifnya. Jadi jadi 3/2 aja kan atau 1,5 gitu kan. Nah, itu perbedaannya. Kalau kamu mau konstruksi sendiri silahkan. Biasanya sih yang umum yang kayak gini. Jadi konstruksi dulu ya. Seperti ini, baru nanti dioperasikan. Kalau mau sekalian melihat dari operasi, hati-hati ini kalikan negatif nanti. Ya, berarti yang diambil itu sebenarnya yang bagian dalamnya aja, multipliersnya. Jadi ini nggak usah dioperasiin kayak gini, min 1 jadi repot. Nanti ini harus dikali min lagi gitu kan. Nah, jadi ambil aja ini yang bagian benar-benar multipliersnya ini. Min 2/2 itu adalah apa? Min 1, ya kan? Terus 3/2, ya udah itu 3/2-nya. Gitu. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, coba nanti sisanya jalankan ya bagaimana cara membuat ini jadi 0 ya. Terus nanti itu kan jadi L sendiri, terus nanti ini satu step lagi dia jadi U. Ceklah L dengan U dikalikan dia harus jadi A. A-nya itu yang ini. Gitu. Selesai berarti ya LU decomposition. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Yang hadir 18 orang. Saya yang tahu kemarin bilang panitianya pengen malam, tapi ya, saya baru nyampe rumah kayaknya jam 8 malam. Terus istirahat ya agak rumit ya kalau jam 10 malam. Ya akhirnya ya 10 pagi jadinya. Lagian juga saya nggak yakin 10 malam terus sampai jam 12 malam kamu bisa standby. Ya, oke lah. Ya semoga dari 18 orang ini ya bisa optimal lah nanti ujiannya ya. Berarti ini dikurangi panitia berapa orang? 1, dikurangi saya. Nah ini udah berkurang 17 nih. Kurangi saya sendiri itu 1, 16, ya 15 orang lah. Hadir. Oke, next kita masuk ke materi berikutnya. Ya,
tadi yang saya singgung itu adalah apa di sini materi berikutnya itu, oh di slide ya tadi ya. Oke, di slide sih. Ya, itu adalah Gauss-Seidel ya untuk SPL ini. Gauss-Seidel. Nah, Gauss-Seidel itu pada dasarnya dia mengkonstruksi persamaan dari problemnya, dari persamaan problemnya itu dia langsung konstruksi persamaan solusinya gitu. Kayak tadi misalkan saya punya problem ini bisa copy nggak sih ya? Belum pernah saya copy nih. Gimana caranya? Oh, select, oh bisa diselect begini, tapi cuma ininya doang. Oh, bentar, berarti ini bisa nggak? Oke, saya Ctrl C. Oke, harusnya bisa. Ctrl paste nggak bisa ya? Oh ya udah nggak bisa. Sekali lagi, nggak bisa ini. Ada yang menyebutkan nggak nanti ya? Ada yang nulis nggak ini? Saya nulis, Pak. Nulis ya? Iya tuh nggak bisa di copy paste. Ya udah deh. Nulis ya. Oke, problemnya apa? X tambah Y tambah Z sama dengan 6. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6. Terus 2X ditambah 3Y ditambah Z ditambah Z sama dengan 11 tadi 11. ya. Terus X ditambah 2Y ditambah 2Z. ini 11 juga kalau nggak salah. Oke. Nah, Gauss-Seidel dia memformulasikan ini SPL-nya menjadi persamaan atau skema iterasi namanya. Skema iterasinya gimana? Nah, dari sini kita lihat persamaan pertama itu kan bisa dibuat menjadi X sama dengan 6 dikurangi Y dikurangi dengan Z. Ya. Terus dari persamaan kedua itu kita konstruksi Y. Ya. Tentu ini ya pertama kita cek dulu sih sebenarnya dia diagonal dominan atau enggak. Nah, tapi diagonal dominan ini syarat konvergensi solusi. Ya, jadi setelah kamu ini dapat skema iterasi ya, skema iterasinya misalkan yang ini berapa nih jadinya? Y sama dengan ini dibagi 3 kan, ini sepertiga jadinya. 11 dikurangi 2X min Z. Terus yang Z itu dia 2Z berarti 1/2 dari 11 min X min 2Y. Nah, baru dari sini pertama atau step 1 adalah cek diagonal dominan. Ya. Apa itu diagonal dominan? Diagonal dominan itu adalah kondisi di mana semua elemen mutlak diagonalnya ya itu dia harus lebih besar atau setidaknya sama dengan dari penjumlahan elemen-elemen lainnya IJ, berarti di mana I-nya jangan sama dengan J kan ya. Kalau I sama dengan J kan berarti I ini ya. Ya udah ini mutlaknya juga sama ya.
Atau ini dimutlakan dulu baru dijumlahkan boleh aja. Ya. Jadi ketika ini sorry ini salah format. Memang harusnya dimutlakin dulu. Di sini berarti posisinya. Mutlakan dulu baru dijumlahkan. Oke ya. Jadi kalau kita cek dari sini matriks si ini adalah satu, kemudian di sini 2 3 1 1 2 2 ya, kita periksa 1 itu tidak lebih besar dari 2 ini kan. Ternyata mutlak 1 itu kurang dari 1 ditambah 1 ini. Gitu. Berarti ini 1 ini tidak memenuhi diagonal dominan. 1 aja cukup. Tidak memenuhi diagonal dominan. Nah, apa artinya ini? Artinya tidak ada yang menjamin, ini artinya ya, tidak ada yang menjamin iterasinya konvergen ke solusi. Gitu. Ya. Tapi tidak ada yang menjamin. Apakah itu artinya tidak ada solusi? Enggak juga. Apakah itu artinya selalu divergen? Enggak juga. Gitu. Ya. Karena apa? Karena ini tuh hanya sebatas syarat cukup. Masih ingat mungkin dulu P maka Q itu ya. Ya, maka kalau ini terpenuhi ya si P-nya, jaminannya Q ini harus terpenuhi. Kalau enggak jadi salah kan. Kalau ini benar terus ini tidak terpenuhi, salah kan. Kalau dalam logika ya, P maka Q-nya ini haruslah salah kalau kayak gini. Nah, kalau kayak gini nih. Nah, ya. Kalau ini benar, ini salah, maka di sini kita pastikan ketika si ini diagonal dominan, pastilah ini inti ya. Ketika dia diagonal dominan, pastilah dia konvergen ke solusi. Tapi ketika dia tidak memenuhi kondisi diagonal dominan, nah di sanalah tidak ada jaminan untuk konvergen ke solusi. Tapi hanya sebatas tidak ada yang menjamin dia konvergen ke solusi. Sebatas itu, gitu. Ya, sebatas itu. Tidak ada yang menjamin dia konvergen ke solusi. Ya, gitu aja sebatas itu. Nah, jadi tidak mengatakan bahwa oh kalau begitu yang ini nggak ada solusinya, nggak gitu, gitu ya. Nah, kalau full kamu dulu di matematik diskrit, kalau kamu full gambar, ini kan ada kondisi di mana P maka Q itu ada kondisi di mana ininya salah. Ya, dulu saya sering kalau di matematik diskrit, kamu tidak lulus, tapi kamu dikasih hadiah oleh orang tuamu. Apakah ini pernyataan yang benar? Ya, ini tetap benar pernyataan itu. Gitu. Ya. Ini akan pernyataan yang benar. Jadi it's okay kalau misalkan dia tidak diagonal dominan, tapi tetap konvergen, ya nggak ada masalah. Gitu loh. Ya. Nah, itu di cek diagonal dominannya. Oke, tapi kalau kita cek problem ini, ya, problem ini itu dia apa namanya tidak diagonal dominan. Maka artinya tidak ada yang menjamin iterasinya akan konvergen ke solusi. Gitu. Itu artinya. Bukan berarti tidak ada solusi, bukan. Tapi tidak ada yang menjamin iterasinya akan konvergen ke solusi. Cuman itu. Ya. Adapun nanti pada saat kita lakukan iterasi di sini, ternyata dia konvergen ke solusi, ya oke, berarti dia masuk pernyataan yang ini. Ya. Tapi ya itu
tidak kuat ya, karena kita di bagian ini tidak memenuhi diagonal dominan. Yang confidence itu adalah ketika matriksnya dia diagonal dominan, ya oke, itu kita bisa yakin menjawab bahwa ini adalah konvergen ke solusi. Gitu. Gitu aja sih kalau di masalah prinsip diagonal dominan. Oke, berikutnya kita lihat di bagian ini nih. Ini ada yang nulis nggak? Kalau ada yang nulis, saya mau pindah slide, maksud saya biar nanti didiktekan ini. Saya nulis, Pak. Udah ya? Step 2-nya adalah mencari solusinya. Nah, ini akan bergantung pada iterasi. Setidak-tidaknya kita lihat iterasi 1. Kalau di bagian ini kita tidak diberikan nilai awal, maka default-nya adalah nilai awalnya 000. Gitu. Tapi kalau di bagian ini diberikan nilai awalnya misalkan x0-nya itu adalah 11, katakanlah 111, maka gunakan xyz pada iterasi pertama itu adalah 111. Nah, karena tadi kita nggak dikasih nilai awal, ya, maka di sini default-nya x0-nya adalah 000. Itu di iterasi 1 ya. Ini x, y, z ya, hati-hati, ini x, ini y, ini z gitu maksudnya. Ya. Nah, ini jangan keliru, x-nya x besar ya ini ya. Bukan x kecil, ini x0, ini x kecil. Ya. X yang bukan vektor, x scalar. Oke, coba sebutkan lagi tadi, x sama dengan 6 min Y min Z. 6 min Y min Z. Oke, berarti dari sini saya punya, karena Y dan Z-nya 0, maka ini kita punya X-nya 6. Itu iterasi 1. Nah, Y-nya berapa? Y-nya sama dengan? Y-nya 11 min Z min 2X per 3. Sorry, 11 min Z. Min Z min 2X per 3. Oke, per 3 atau sepertiga tadi ya. Oke, berarti dari sini saya punya X-nya kan udah dapat 6, jadi saya punya 11 min, saya tulis atau enggak usah, 12 ya, saya tulisnya ya langsung ya, 2 kali X-nya ya. Jadi X yang dapat dari sini, itu secara iteratif langsung digunakan, langsung diupdate, nanti di code-nya kan, kodenya kan waktu itu di lab udah dijelasin ya, itu bakalan nge-update otomatis gitu ya. Nah, update-nya itu ya si X yang udah didapat ini harus masuk ke sini, ini X kecil ya. Masuk ke dalam X perhitungan berikutnya yang Y-nya gitu. Ya, jadi saya punya 11. Iya, Cok. Soalnya tuh sinyalnya nggak adaan. Butuh Hmm. receiver. Oke, kita dengarkan curhat terlebih dahulu. Udah. Ya. Jadi ini 12. Z-nya kan 0 ya. Jadi minus 0. Jadi jangan nulisnya biar sesuai dengan bawah. Jadi ini 2Z, 2X min Z gitu ya. Bagi 3. Oke, bagi 3 ya. Gitu ya. Berarti dari sini saya punya apa? Min 1/3. Gitu ya. Nah, terus Z-nya gimana? Z-nya tadi berapa Z-nya? 11 min X min 2Y per 2. Min X min 2Y per 2. Jadi dari sini saya punya, nah ini makanya nanti bawa kalkulator ya. Mungkin ini jadi enggak min 1/3 sih. Pasti ada error pembulatan sih di situ. Ya kamu buletin, ya nggak tahu ada instruksi mungkin di sana, setidak-tidaknya ada 3 atau 4 di belakang koma ya. Gitu. Oke. Jadi di sini saya punya 11 dikurangi X-nya adalah 6, dikurangi dengan 2Y-nya adalah min 1/3 gitu ya, dibagi dengan 2.
Gitu. Jadi saya punya 11 dikurangi 6, 5 di sini saya tulis saja 5 ditambah dengan 2 per 3 dibagi 2. Atau ini saya punya 15, saya hapus dulu. Berarti ini 15 per 3. Jadinya adalah 17 per 3 per 2. Gitu ya. Atau berapa? 17 per 6. Ya. Oke ya. Nah, dapat nih. Ini iterasi 1 ya. Jadi iterasi pertama eh, ada ya, dapatnya apa? Dari iterasi 1, diperoleh X, Y, dan Z-nya itu adalah yang ini 6. Kemudian ini saya hapus dulu. Lalu ini terlalu kecil. X-nya 6. Kemudian Y-nya tadi adalah min 1/3. Kemudian Z-nya adalah 17/6. Oke. Ya. Kalau kamu mau bermain-main dengan apa? eh, pecahan ya silakan buat seperti ini aja. Tapi kalau mau main dengan desimal ya kamu pakai kalkulator ya di situ ya. Nah ini kan berarti ini update X0 yang tadinya 00 ke mana? Ke sini. Ya, 6 min 1/3 terus 17/6. Iterasi 2 dan seterusnya ya lakukan seperti ini gitu ya. Jadi kalau saya mungkin sampai iterasi 2 ya. Atau enggak usah ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau sampai iterasi 1 ini. Atau kalau mau lihat ini saya tadi share pakai whiteboard ya. Bentar saya coba pakai dia konvergen atau enggak gitu maksud saya. Ini kita buka Google Colab-nya. Ini cuma mastiin ya, kan di ujian kan nggak pakai Google Colab ya. Nggak usah dong. Jadi shader kita bisa modif atau enggak ininya. Oke. Tadi. Ini yang di lab ya, Gauss Seidel yang di lab, ini saya import dulu nantinya. Terus ini yang waktu di lab kita konstruksi Gauss Seidel ya. Gauss Seidel itu tadi itu ya, konstruksinya dia akan B itu yang tadi 11 dikurangi yang ini, yang bukan sum 1 itu adalah penjumlahan selain daripada apa namanya diagonal utama ya. Tapi sebelum diagonal utama, before-nya. Kalau yang ini after-nya ya, after diagonal utama ini ya udah saya jelasin sih. Dibagi dengan A11 gitu. Itu adalah dapat X11-nya. Oke, ini saya running dulu. Berarti problem kita tadi ini saya copy aja matriks A-nya apa,
matriks tadi matriks A-nya, gimana cara balik lagi ke itu ya? Oh, tadi kan problemnya dari sini ya, dari bawaan saya ya. Oke. Oh, ini nih. Nah, tadi itu matriks A-nya itu kan 1, terus 1, 1 ya, betul ya. Terus ini 2, 3, 1. 2, udah benar. Ini 3, ini 1, terus 1, terus 2, 2. 1, 2, 2. Terus si B-nya tadi ada 6, ini paling hafal ini 11, 11 kalau ini. Oke, ya ini adalah matriks yang nih. Nah, coba kalau kita perhatikan ini per iterasi ngupdate ya. Jadi X1-nya dapat atau X-nya dapat 6 ya, yang lainnya kan 0 gitu ya. Di iterasi masih iterasi 1 nih. Ya kan? Iterasi satunya berkali-kali ini dicek kayak gini. Terus nanti X2-nya itu adalah negatif tadi min 1/3-nya. Terus nanti masih di iterasi pertama dan Z-nya diupdate yang tadinya 0 itu diupdate menjadi 2,8 atau tadi berapa? 17/6 itu ya. Gitu. Nah, iterasi kedua itu nanti ngupdate lagi ya. Ini kalau mau lebih smooth per dalam satu variabel per iterasinya nggak usah ditampilkan. Mungkin kita bisa modifikasi di sini. Nah, karena saya printnya itu di iterasi ke I ya. Setiap I iterasi maksudnya. Jadi bakalan update terus gitu. Jadi kalau mau dikeluarkan, mungkin ini kita keluarkan dari looping I, tapi kita pakai looping ke for K. Ya. Jadi ini kita buat ke K aja. For-nya di K di dalam K berarti ini kayak saya masukin sejajar dengan for yang ini tadi di dalam for ini sekarang saya buat di dalam for K-nya aja, tidak di for I. Karena ini yang memuat K ya. Oke. Nah, nanti outputnya nggak duplikat beberapa kali, proses update-nya nggak diceritakan berarti nanti. Ini langsung yang udah jadinya. Nah, ini ya. Jadi ini iterasi 1 langsung udah yang jadinya, tidak ada proses update-nya. Iterasi 2 ini ada yang langsung jadi dan seterusnya. Ternyata ini sampai iterasi 19. Dia konvergen tetap ya. Ini 1 solusinya, ini 1,9 artinya 2, ini 3,00 ya 3 gitu kan. Sama seperti yang di atau menggunakan LU decomposition, atau kalau mau pakai apa namanya inverse juga kan, AX sama dengan B itu kan kita bisa buat dia pakai inverse juga kan. Kalau pakai inverse kita cek di sini A inverse-nya adalah inverse dari si A-nya itu sendiri, X-nya nanti dari B. Nah, ini langsung ketemu. Ini 1, 2, 3. Kalau ini menggunakan eksak ya, atau metode direct method ya. 1, 2, 3 gitu. Kalau ini iteratif method yaitu menggunakan Gauss-Seidel. Ini mirip dengan LU decomposition sebenarnya, sama. Ya. Jadi di bagian ini kita bisa lihat untuk problem ini clear lah ya. Menggunakan SPL dengan menggunakan LU decomposition sama Gauss. Dan ini perhatikan bahwa walaupun dia tidak diagonal dominan, ya di ujungnya dia kita lihat apa? Konvergen ke solusi gitu. Ya. Hanya tidak ada jaminan saja gitu bahwa dia itu konvergen. Nah, oke ya. Tapi ini pernyataannya tetap benar walaupun dia tidak diagonal dominan, kok ini kok konvergen ya. Sama halnya dengan, ingat-ingat aja, sama halnya dengan kamu nggak lulus kuliah terus ayahmu ngasih hadiah. Kok bisa gitu? Apakah kamu mau balikin lagi? Kan nggak mungkin kan? Ya, seperti itu. Waktu itu apa alasannya? Karena ayah kamu tidak terikat janji
ketika kamu tidak lulus. Ikatan janjimu itu adalah hanya sebatas pada saat lulus. Jadi kalau nggak lulus, ya bebas aja mau ngasih oke, mau nggak ngasih juga oke, gitu kan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kita udah dua nih di SPL, tadi kita bahas LU decomposition, kemudian yang keduanya kita bahas apa Gauss Seidel. Clear? Paling saya mau nanya Pak, standar errornya ditetapkan sama kita sendiri kan? Itu biasanya berapa? Oh, standar error itu akan di apa namanya akan ditentukan dari sebenarnya bukan dari soal sih. Ya tergantung kita sendiri, kalau di soal ya pasti dari soal. Ya. Jadi kita mau seberapa akurat mungkin gitu. Seberapa akurat yang kita inginkan. Ya itu tergantung balik ke kita lagi, apakah mau apa 1 pangkat kali 10 pangkat misalkan min 100 misalkan jadi 0,0000 kecil sekali gitu. Atau 0,005 itu kita anggap bahwa itu adalah udah dianggap sebagai batas kepercayaan kita lah. Udahlah ini udah kita akui sebagai sesuatu yang apa namanya dekat dengan solusi gitu. Ya, itu tergantung kebutuhan kita sih. Seberapa akurat yang kita inginkan gitu. Nah, kalau di ujian ya tentu dia akan ada stopping kriterianya. Entah itu stopping kriterianya berupa apa batasan iterasi, misalkan kayak tadi, kemungkinannya batasan iterasi deh. Kalau di uh, hand apa calculate gitu ya. Jadi pastinya ada batasan iterasinya, misalkan coba sampai 2 iterasi, coba sampai 3 iterasi kayak gitu paling. Itu uh, stopping kriterianya. Tapi kalau kamu mau stopping kriteria berdasarkan pada apa namanya di pemrograman, ya misalkan kamu punya problem nyata, kemudian dari situ kira-kira saya ingin ini errornya sekian gitu, 0,0001 misalkan, cukuplah dekat gitu, saya anggap itu adalah wajar. Ya udah tentukan aja itu, nanti kan di bagian apa, di bagian apa namanya programmingnya, kamu bisa tentukan stopping kriterianya gitu. Jadi stopping kriteria kayak ini misalkan ya, waktu itu di lab toleransinya itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 5 gitu kan. Nah udah ini toleransinya. Tapi ada maksimum iterasinya, takutnya dia nggak konvergen. Takutnya dia menyelesaikan suatu problem yang itu tidak konvergen, karena ini kita buat yang umum ya. Ini buat yang umum, jadi tidak tidak dalam bentuk X sama dengan sekian gitu per problem, tapi ini kita waktu itu kita konstruksi berdasarkan problem umum, jadi apapun A dan B-nya ya bisa masuk, ukurannya berapapun juga bisa masuk sini gitu. Nah makanya di bagian ini ada 2 stopping kriterianya. Satu itu adalah max iterasi, jadi nanti ketika dia divergen misalkan ya, dia tidak apa, satu pastiin pasti dia tidak diagonal dominan dulu kan. Nah, tidak diagonal dominan, kemudian ternyata divergen nih case-nya gitu. Kalau tadi kan diagonal dominan tapi dia masih konvergen. Kalau ini misalkan dia tidak divergen, divergen gitu ya. Maka stopping kriterianya antara ya ini kita batasi sampai 100 saja cukup, atau dia konvergen. Walaupun iterasinya 100 tapi dia udah konvergen ke solusi, dekat sekali dengan solusinya, sedekat ini ya, 1 kali 10 pangkat minus 5 ya di situ, maka dia akan berhenti juga gitu. Ya, untuk batasan ini ya itu kita nggak bisa menentukan ini harusnya berapa ya. Ya itu akan kembali ke pribadi masing-masing sesuai dengan problemnya masing-masing gitu ya. Kalau problemnya segini itu kamu anggap bahwa dia itu sudah sudah oke atau sudah dekat, ya udah silakan. Tapi kalau ini juga ternyata problemnya divergen, ya kamu batasi aja dengan iterasi. Jadi ada 2 ya stopping kriterianya kayak gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi ini, kalau mau lanjut juga 9 menit lagi. Berarti 1 problem aja nih. Karena yang nanya 1 problem. Apa lagi?
Newton. Mau bahas Newton atau mau regresi? Atau udah selesai aja? Mungkin Newton, Pak. Newton. Ini singkat sekali ya, 8 menit itu nggak mungkin saya calculate manual. Jadi, oke kita cari yang punya saya yang sudah jadi aja. Mau bisa akses juga di sini. Kalau di kelas saya udah sering saya tunjukkan ya. Bisa masuk ke yang udah agak lengkap kuliah metode numerik. Nanti di sini ada, ini masih pakai WhatsApp ya. Kalau yang itunya masih belum, ini LU, apa interpolasi ya. Nah ini interpolasi kita pakai Newton. Interpolasi selisih terbagi Newton. Nah ini cepat kalau udah ada slide-nya. Oke, nah problem dari Newton itu kita ambil langsung di orde 2 ya. Linear problemnya itu kan kayak gini. Pada dasarnya apa? Pada dasarnya dia B itu menyatakan ini polanya ya. Menyatakan gradien. Gradien antar X1 dan X0. Oke. Ya, gradien antar X1 dan X0. Ini kan berarti delta Y-nya, ini delta X-nya. Nah, untuk yang orde 2 tugas kita, sorry. Nah, ini kuadratik ya. Tugas kita itu adalah, nah, ya ini. Tugas kita itu adalah menentukan B1-nya berapa, B2-nya berapa, B0-nya berapa, B1 berapa, B0-nya, B2-nya berapa gitu. Tapi lihat polanya. Pola persamaannya adalah di sini B0 ditambah B1 X min X0. Di sini ada B2-nya X min X0 dikali dengan X min X1. Yang perlu kamu catat untuk quadratic interpolation itu dia setidak-tidaknya membutuhkan 3 titik. Gitu ya. Setidak-tidaknya kamu membutuhkan informasi 3 titik ini. Oke. B0-nya siapa? B0-nya ya Fx0 itu sendiri. Kemudian B1-nya siapa? Itu adalah gradien yang kayak tadi antara X1 dengan X0. Ya. Kemudian B2-nya siapa? B2-nya itu adalah gradien. Nah, ini agak ini ya, gradien antara X2 dengan X0. Tapi cara ngitungnya, kamu hitung satu-satu. Hitung dulu gradien antara X2 dan X1 dikurangi dengan gradien antara X1 dan X0. Ya, jadi kamu hitung dulu gradien dari sini ke sini, berapa gradiennya? Delta Y per delta X-nya berapa? Dari sini ke sini, itu hitung juga delta Y per delta X-nya berapa. Baru kamu punya skema B2-nya. Itu adalah gradien dari yang ini, ya, misalkan grade apa? Ya, gradien yang ini deh, ya, saya tulis yang ini dikurangi dengan yang ini, dibagi dengan jarak antara X0 dan X2. Ini sebenarnya kan. Ini yang 2 itu yang ini yang 1, ini jarak antara delta X dari X2 ke X0-nya. Kayak gitu polanya. Nah, sebenarnya secara umum kan kamu bisa lihat ya pola umumnya itu apa? Ini gimana cara? Oh, sorry. Ini kan tadi. Oh, ini. Kenapa nggak bisa pindah ya? Aku harus ini dulu. Nah, secara umum kita lihat dulu ya bentuk umumnya. Secara umumnya kan begini penulisannya. Ya, kamu punya
apa namanya? Ini gradien antara X1 dan X2, X2 dan X1, ini gradien antara X1 dan X0 gitu. Nah, ini yang tadi bentuknya. Nah, kita setelah tahu B0, B1 dan B2-nya, nanti kamu masukkan ke dalam persamaan ini. Ya, ingat ini aja kan kalau nggak salah ini open notes ya. Jadi kamu bisa buat di sini tulisnya ini aja. Misalkan ini grad apa namanya? Kedua gitu ya. Orde 2 berarti ada B0 ditambah B1 X min X0 tambah B2 X min X0 gitu ya. Dikali dengan X min X1 gitu. Kalau untuk yang derajat 2. Contoh kita lihat di sini misalkan untuk kuadratik ya. Kita diminta untuk menentukan, perhatikan di sini ya, kecepatan di T sama dengan 16 menggunakan Newton divide difference method ya. Nah, 16 itu posisinya ini ada dataset ya. Ini ada dataset 16 itu posisinya di sini. Ya. Nah, kita butuhnya berapa? Untuk yang kuadratik itu kita butuh 3 titik. Berarti 3 titik itu adalah 15 itu sendiri bisa masuk, ya kan? Terus 20 juga itu bisa masuk karena 16 itu ada di antara mereka kan. 15 dan 20. Sekarang problemnya titik berikutnya yang mana? 10 atau 22,5? Gitu. Cari yang terdekat dengan 16. 16 ke 10 itu selisihnya 6. 16 ke 22,5 itu selisihnya 6,5. Berarti saya ambil 10, 15, dan 20. Gitu. Ya, 10, 15, dan 20. Ini informasi Y-nya kan. Nah, setelah tahu titiknya, ya 10, 15, dan 20, maka ini identifikasi lagi. T0-nya jadiin ditulis T0-nya yang mana. Ini adalah 10, VT0-nya berarti ini informasi ini aja. T0, ini VT0, T1, ini VT1, ini V2, ini VT2. Ya, dapat ini jadinya kan. Nah, sekarang cek gradiennya kayak tadi, hitung per gradien. Jadi kamu bisa buat tabel sih sebenarnya, ya. Bisa buat tabel kayak gini tabelnya. Nah, ini kan tadi ada data X1, X2, X3-nya atau X0, X1, X2, Fx0. Nah, dari sini ke sini dapat Fx0 itu sendiri langsung jadi B0, gitu ya. Terus nanti selisih dulu antara ini Fx1, X0 itu kan adalah gradien dari X1 dan X0. Ya, itu adalah B1. Nah, sekarang hitung yang ini. Yang ini. Dapat bagian ini kan. Nah, selisih antara ini dan ini, ya, gradien antara X1 dan X2 dan X1 dan X0, kemudian nanti dibagi dengan X2 per X0, itu adalah B2. Gitu. Ya. Maka nantinya, kalau kita lihat di sini, ya, kita yang tadi contoh ini, ya, kita hitung B0-nya udah dapat, B1-nya adalah gradiennya kan. Gradiennya dari T0 ke T1 ya. Terus B2 itu adalah gradien ini kan tadi ya. Gradien ini dibagi dengan T2 min T0. Ini gradien dari T1 dan T2, ini dikurangi dengan gradien dari T0 ke T1 dibagi dengan T2 min T0. Kelihatan polanya, yang penting kelihatan polanya. Itu B0, B1, B2 itu udah dapat nih. Ya. Setelah dapat, masukkan ke dalam persamaan quadratic interpolation Newton. B0 tambah B1 T min T0 tambah B2 T min T0 dikali dengan T min T1. Ini masuk, baru dievaluasi. Nah, oke. Sebelum evaluasi, catatan pentingnya ini. Bahwa persamaan ini berlaku di daerah sekitar mana? Daerah sekitar titik yang kamu ambil tadi, yaitu antara 10 sampai 20. Nah, 16 itu termasuk di titik ini. Maka kita bisa mengevaluasi T-nya yang 16 itu menggunakan persamaan ini. Gitu ya. Ini V16. Dapatlah di sini 39 dan seterusnya. Nah, baru nanti kalau ditanya error, tapi kemungkinannya enggak ditanya error, ini pengetahuan aja, kalau misalkan nanti ditanya error, kamu selisihkan hasil antara orde kuadratik ini dengan orde polinomial yang orde pertama, yang linear, dibagi dengan yang saat ini.
kali 100% nanti ada error relatif di situ. Itu paling untuk yang Newton ya. Ada yang mau ditanyakan nggak di daerah sini? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Tidak ada? Paham, Pak. Paham? Oke, kalau paham kita selesai berarti ya untuk pertemuan responsi kita hari ini ya. Sisanya regresi ya kamu bisa ngerujuk juga ke apa namanya eh ya silakan kamu ambil dari sini. Ini ada regresi. Nah ini regresi linear bahkan ada hand calculation juga di sini kalau kamu mau lihat di bagian ini ya. Hand calculationnya. Nah, ini nanti tapi ini pendekatannya pendekatan matriks. Tapi pada dasarnya di bagian ini hanya mau menunjukkan bagaimana cara membentuk matriksnya gitu ya. Nah, untuk yang orde 2 ini. Nah, nanti yang biasa kamu pakai kan ngitungnya menggunakan B-nya berapa, B-nya kayak gini formulanya, A-nya seperti ini gitu ya. Nanti kalau udah dapat A dan B-nya ya, kamu bisa apa Y sama dengan A plus BX, A-nya udah dapat, B-nya udah dapat, ya. Nah, ini pendekatannya determinan juga ya. Kalau udah dapat, kamu bisa mempredik, ya, memprediksi yang lain. Tapi kalau ini agak repot, ya, kamu bisa menggunakan pendekatan tabel aja kayak gini, ya. XI kuadrat, XI kuadrat, kayak gitu-gitu. Ya, nanti dapat A dan B-nya. Ya, kalau ini kan untuk memperoleh A dan B-nya itu sendiri, kita di sini saya menggunakan aturan Cramer karena dia kita konversi ke dalam bentuk matriks ya. Kalau kalian mungkin bisa langsung aja menggunakan rumus-rumus yang udah ada nih. A-nya kayak gini, Y bar min B kali X bar, B-nya seperti ini. Ini mungkin yang perlu kamu catat di apa di notes yang nanti akan dibawa ya, A dan B-nya seperti apa bentuknya. Terus nanti buat kolom aja, nanti A dan B-nya udah dapat, baru masuk ke sini ya. A plus BX itu dapat dan kamu bisa mempredik ya nilai titik tertentu yang ditanyakan nanti di soal. Nah, kalau misalkan diminta untuk menghitung standar deviasinya berapa, berarti kamu harus bikin kolom selisih antara YI ini ya dengan hasil prediksi. Berarti kamu harus hitung lagi nih semua titik X yang ada dengan YI predik dengan Y sama dengan A plus BX di mana A dan B-nya udah dapat gitu. Selisihnya ya, selisih rata-ratanya itu baru itu dijadikan sebagai apa namanya? Selisih rata-ratanya dijadikan sebagai standar deviasi. Tapi itu dianggap rata-ratanya rata-rata apa namanya? Sorry, bukan rata-rata. Apa standar deviasi yang apa istilahnya sampel ya. Jadi kan standar deviasi saya nggak bisa nulis. Bentar dikit ya, standar deviasinya. Berarti nanti ada apa Y yang asli dikurangi dengan YI yang sebenarnya apa YI yang hasil predik dikuadratkan gitu ya sigmanya kayak gini. Nanti bagian ini kamu bagi dengan N minus 2 karena N-nya itu banyaknya data, 2 itu banyaknya parameter atau degree of freedom-nya AX plus B. Di sini A dan B-nya kan. Jadi ada dua parameter yang ingin diketahui, makanya di sini minus 2. Kalau kamu pendekatannya menggunakan kuadratik, AX kuadrat plus BX plus C, maka ini kan ada 3, maka di sini minus 3. Nanti degree of freedom-nya ada 3 parameter. Kalau ini ada 2 parameter, jadi minus 2 karena kamu diminta atau dipelajarinya hanya yang linier saja bentuknya. Jadi nanti ini diakarkan itu akan menjadi standar deviasi dari eh, apa eh, hasil prediknya gitu ya. Gitu aja sih paling untuk yang regresi ya. Jadi regresi udah saya singgung sedikit.
Ya, terutama bagian ini standar deviasinya, terus apa tadi yang Newton juga udah saya jelaskan ya. Terus udah sih, yang tadi SPL selesai. Jadi 3 poin itu sih, dan itu adalah LO2 ya, selesai LO2. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada? Cukup? Oke, terima kasih, mungkin dari saya cukup untuk siang hari ini. Kalau ada yang mau diskusi lebih lanjut, silakan bisa kontak saja. Terus nanti kita diskusi di ruang LKC ataupun misalkan di dekat SLSC ya, silakan aja. Saya terbuka, silakan. Oke, terima kasih dari saya atas perhatiannya. Silakan saya kembalikan lagi ke Lutfi. Enggak, Lutfi.